Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggriasari. Saya dari Stikes Mitra Adiguna. Pada pagi hari ini saya mempresentasikan tentang asuhan keperawatan dengan kasus demam tipoid. Demam tipoid itu penyakit yang akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan disebabkan oleh bakteri Salmonella. Patofisiologis, ada Salmonella typhi yang masuk ke saluran gastrointestinal akan ditelan oleh sel-sel fagosit. Ketika masuk melewati mukosa, sebagian dari Salmonella typhi ada yang dapat masuk melalui usus halus, mengadakan impaginasi ke jaringan limfoid usus halus. Kemudian Salmonella typhi masuk melalui polikel limpa ke saluran limpa dan sirkulasi darah sistem sehingga terjadi bakteri pertama-tama menyerang sistem retikulo atau RIS, selanjutnya akan dikolonisasi melalui saluran limfe. Pemeriksaan penunjang itu hitung sel darah tepi, ditemukan leukemia atau limfositosis relatif dan eosinofilia pada permulaan sakit. Uji serologis berupa uji Widal, tes Ubeck, metodenya enzim imunisasi atau EISA. Penanganan dengan kasus tipoid ini bisa istirahat bertujuan untuk mencegah komplikasi dengan mempercepat penyembuhan. Pasien harus tirak baring absolut sampai minimal 7 hari, bebas demam atau kurang lebih dari 14 hari. Mobilisasi dilakukan bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Kalau diet dan terapi penunjang dilakukan dengan pertama memberi bubur saring, kemudian antibiotik itu diberikan seperti kloramfenikol yang dengan dosis 50 mg dihitung dengan berat badan per hari, terbagi dalam 3 sampai 4 pemberian. Kalau untuk kasus berat, ini dengan manifestasi neurologik menonjol diberi dexamethasone dosis tinggi dengan dosis awal 3 mg per kilo berat badan, intervena perlahan selama 30 menit, kemudian disusul pemberian dengan dosis 1 mg per kilo berat badan dengan tanggal, waktu, dan sampai 7 hari pemberian. Pembedaan biasanya dilakukan dalam kasus perforasi usus. Kebanyakan ahli bedah lebih suka sederhana, penutupan perforasi dengan reaksi peritoneum. Diagnosa keperawatan ini bisa diangkat dengan seperti hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Kalau hipertermi ini seperti misalnya kita monitor suhu tubuh, monitor keadaan KU sama TTP. Misalnya kalau pasien itu demam, boleh kita lakukan kompres dan suruh menganjurkan minum air hangat. Dan yang kedua, definisi volume cairan sehubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Kalau ini definisi volume cairan, kita pertahankan cairan intake dan output yang kuat, monitor status hidrasi atau kelembapan membran mukosa adekuat, tekanan darah astostatis jika diperlukan, monitor hasil labor. Kalau misalnya labor itu tiap pagi kita cek pemberian cairan oral. Selanjutnya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan
kemampuan untuk memasukkan atau mencerna nutrisi oleh faktor fisiologi. Nah, ini adalah kita kaji ada alergi makanan atau tidak. Kalau kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien. Yakin diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Selanjutnya, nyeri akut berhubungan dengan gen injury biologis, kerusakan jaringan. Nah, itu kita bisa lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi karakteristik. Demikianlah presentasi saya mengenai asuhan keperawatan pada pasien demam tipoid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.